Kencang depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Anak-anak sekalian, alangkah baiknya untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk mempersiapkan diri berdoa. Sudah siap, Kak? Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian, mohon untuk menyanyikan lagu nasional. Untuk yang bertugas, dipersilahkan untuk menempatkan diri. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Teman-teman dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Mila Mulyawati, Hadir, Pak. Ulfa Mi'amatin, Hadir, Pak. Nilam Fajar Rahayu, Hadir, Pak. Sisiliatri Sulistiorini, Hadir, Pak. Nia Rahmadani, Hadir, Pak.
Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di kegiatan inti, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengimani adanya kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah menunjukkan ciri-ciri orang beriman pada kitab-kitab Allah dengan tepat. Yang ketiga menganalisis kandungan dalil nakli tentang iman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat mendemonstrasikan bacaan dalil nakli tentang iman pada kitab-kitab Allah dengan benar. Anak-anak, di sini ada dalil nakli yang mendasari tentang iman pada kitab-kitab Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Siapa di antara kalian yang berani membaca Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Subhanallahul azim. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani untuk membaca Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. Oke, anak-anak sekalian, mari kita baca secara bersama-sama terkait dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Shallallahul azim. Jadi itulah tadi anak-anak Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-48 yang artinya dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Terus selanjutnya di sini nanti dilanjutkan dengan ciri-ciri orang yang beriman pada kitab-kitab Allah. Situ nanti ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, mengerjakan semua perintah Allah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Yang keempat, selalu berpedoman pada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Yang keenam, mengkaji dan belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Setelah kita mengetahui ciri-ciri beriman pada kitab-kitab Allah, selanjutnya adalah hikmah dan manfaat ketika kita beriman pada kitab-kitab Allah. Yang pertama ada taat pada aturan yang terdapat dalam kitab Allah. Yang kedua akan mendapatkan berkah. Yang ketiga terhindar dari kerugian. Itu tadi ada hikmah dan manfaat ketika kita beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti kalian akan membuat kelompok
Setelah itu silahkan kalian mencari ya dalil nakli yang terkait dengan iman pada kitab-kitab Allah selain Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Silakan dikerjakan, tapi sebelumnya silakan untuk membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan dikerjakan. Anak-anak sekalian, setelah kalian buat kelompok, ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, tugas kalian adalah yang pertama, ya, mencari dasar dalil nakli tentang iman pada kitab-kitab Allah selain Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 di internet. Yang kedua, silakan ditulis di buku tulis dalil nakli tersebut. Yang selanjutnya adalah cari hukum bacaan tajwidnya. Jadi yang pertama adalah mencari dalil nakli tentang iman pada kitab-kitab Allah selain Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, tulislah dalil nakli tersebut. Setelah itu cari hukum bacaan tajwidnya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan untuk kelompok pertama membaca ayat Al-Quran selain Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang mendasari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk membacakan ayat Al-Quran yang lain, surat yang lain, mari kita untuk berselawat agar nanti kita wajah kita berseri dan kita kembali bersemangat lagi dalam pembelajaran. Kita selawat apa? Tibil qulub. Ya, silahkan dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub.
setelah kita berselawat, kita lanjutkan lagi. Silakan untuk kelompok 2 untuk membaca surat yang ada dalam Al-Quran selain Al-Quran surat Al-Maidah. Dipersilakan untuk kelompok 2. Saya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Silakan diwakili oleh siapa yang siap untuk membacakan Al-Quran selain Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang mendasari tentang iman pada kitab-kitab Allah. Silakan. Anak-anak sekalian, setelah kalian membaca Al-Quran ya, surat Al-Maidah selain surat Al-Maidah ayat 48 ya. Tadi kalian sudah masing-masing kelompok sudah mencari di internet. Sekarang selanjutnya adalah kalian nanti silahkan cari hukum bacaan tajwid yang tadi sudah kalian surat yang kalian cari. Nanti silakan beri pertanyaan ya, memberikan pertanyaan terkait dengan hukum bacaan tajwid. Kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok kedua, kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yang kelompok 3 nanti berikan pertanyaan terkait dengan hukum bacaan tajwid kepada kelompok pertama. Paham ya? Dalam surat Al-Imran ayat 3. Musuh juga di rumah universitas. Saya Ibnu Minamuna. Karena ada kata tanwin bertemu lam. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2? Oke, kasih tepuk tangan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Dalam pegangan Quran surat An-Nisa ayat 136 Al-Mu'azzalah terdapat bacaan apakah itu? Jawabannya adalah Pak Hadi. Alasannya masukkan bisa. Bagaimana untuk jawaban dari kelompok 3? Benar? Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok ketiga ke kelompok 1, silakan beri pertanyaan. Silakan. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah hukum bacaan dari bacaan wama unzila? Karena materi yang berbeda bisa atau artinya macam kata berbeda. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Benar atau salah? Benar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, anak-anak sekalian, jadi kalian sudah memahami terkait dengan Al-Quran yang mendasari iman pada kitab Allah dan hukum bacaan tajwid. Selanjutnya nanti kalian akan saya bagikan ya lembar kerja, nanti silakan untuk dikerjakan.
Silakan. Nanti lembar kerja ini untuk individu, jadi tidak untuk kelompok. Jadi lembar kerja saya bagikan secara individu. Masing-masing nanti akan mendapatkan satu lembar kerja. Setelah itu silakan untuk dikumpulkan. Nah sekalian, nanti saya bagikan ya terkait dengan lembar kerja yang ini silakan untuk dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian tadi sudah mendengar materi dan kalian sudah mencari dalil-dalil nanti terkait dengan iman pada kitab Allah, kesimpulan materi pada hari ini adalah yang pertama, banyaknya dalil nakli yang mendasari iman pada kitab-kitab Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kesimpulan yang kedua adalah kita bisa bedakan ciri-ciri orang yang beriman pada kitab-kitab Allah dengan orang-orang yang ingkar kepada kitab Allah. Yang ketiga, ada banyak hikmah dan manfaat dari beriman pada kitab-kitab Allah yang bisa kita ambil dan kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, selanjutnya untuk tugas kalian nanti di rumah, tugasnya adalah kalian silahkan kalian cari hikmah dan manfaat beriman pada kitab-kitab Allah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan besok dalam bentuk laporan. Jadi silahkan kalian amati amati pekerjaan rumah itu hikmah dan manfaat beriman pada kitab-kitab Allah dan silahkan nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan. Anak-anak, dari ketiga kelompok tadi, dari penilaian Bapak ada satu kelompok yang perlu kita kasih aplaus, perlu kita kasih tepuk tangan yang cukup luar biasa karena sudah bisa membaca dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dipertemukan oleh Allah pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.